saat ku menyembahmu. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Tuhan berada di bait suci-Nya, mari berlutut seluruh bumi di hadapan-Nya, berdiam diri di hadapan-Nya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hari ini kita kembali boleh beribadah menghadap Tuhan. Hari ini adalah Minggu Advent yang keempat. Penyalaan lilin dan pembacaan Alkitab dilayani oleh PDW Selikur. Kami persilakan. Nats Alkitab diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bersyukur atas berkat pemeliharaan dan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mau memuliakan dan meninggikan Dia, Allah yang datang ke dunia untuk memberikan hidup yang kekal bagi manusia yang percaya kepadanya. Kita angkat pujian, Yesus, Putra Maria. Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia.
Putra Maria, dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Bethlehem telah lahir, di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Jemaat saya undang untuk bagi berdiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, yang peduli kepada kami manusia. Engkau mau datang ke dunia untuk kami, agar kami selamat dari murka-Mu. Bersyukur buat hari ini, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk dapat kembali beribadah bersama umat-Mu di rumah-Mu. Kami percaya, Engkau yang hadir bersama kami, Engkau yang akan memberkati setiap kami yang mau sungguh menyembah-Mu dengan segenap hati, roh, dan jiwa. Kami, biarlah penyembahan kami ini boleh menyukakan hati-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami di dalam kuasa-Mu. Pakailah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Terulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pengharapan bagi manusia kini telah datang, melenyapkan semua keraguan tentang masalah keselamatan dan juga hidup kekal. Dengan datangnya Tuhan Yesus ke dunia, suatu jawaban karena Dia dapat memberikan keselamatan, hidup kekal, dan pengampunan dosa bagi manusia yang percaya kepadanya. Kembali kita angkat pujian ketika Tuhan Yesus lahir. Bintang bersinar terang, fajar merekah gantikan malam, ketika Tuhan Yesus lahir. Bunga-bunga mekar berseri, sampai berbisik lembut, semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Kegelapan telah berlalu, kegelapan telah berlalu. Pengharapan
Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami datang membawa penyesalan kami akan setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Tuhan, tolong ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkanlah kami boleh untuk menjadi umat-Mu yang terus memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus dosa kami, sehingga kami beroleh hidup selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat sekalian, Natal akan terasa indah ketika Tuhan Yesus kita hadirkan ke dalam hati dan hidup kita, sehingga jiwa kita dapat memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, akan terus bersuka di dalam Tuhan. Inilah Natal terindah bagi hidup kita. Mari kita angkat pujian Natal terindah. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Dia penuhiku dengan kasih-Nya, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan, jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun
segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Mari kita masuk dalam bacaan bertanggapan yang diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Bacaan bertanggapan dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan mengawali dari ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihat, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan, bahkan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan buat anugerah keselamatan, seperti malaikat di surga dan seluruh bangsa memuji dan memuliakan Tuhan, karena Yesus Kristus telah lahir ke dunia membawa damai sejahtera dan pengharapan bagi manusia. Bersama kita angkat pujian, dengar Malak memuji. Dalam
marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan segala tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bacakan ayat mas yang diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 23. Kita akan bacakan ayat mas ini sebanyak 2 kali. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sesudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu jemaat sekalian, seperti sebuah palungan yang tak pernah mendapat perhatian dan berarti, akan berarti ketika bayi Yesus hadir di dalam palungan, demikian juga hidup kita akan menjadi berarti ketika Tuhan Yesus hadir di dalam hati dan hidup kita. Firman Tuhan yang akan kita dengar dari hamba-Nya sungguh sangat berarti untuk menegur, memberi nasihat, dan mengubah cara hidup kita. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan dengan pujian Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita akan puji ini sekali lagi, seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Jemaat sudah bangkit diri. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau hadir di dalam hati kami.
Tuhan, saat ini kami juga mau datang kepadamu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh berkarya terus di dalam kehidupan jemaat sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat dan kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Matius pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang telah memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Jemaat dan kasih Tuhan, berbahagialah bagi kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat dan kasih Tuhan, bulan Desember sangat identik dengan Natal. Beberapa hari lagi kita akan menyambut hari Natal, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, Sang Raja mulia itu. Keidentikan Natal sebagai suatu perayaan yang merupakan satu bentuk sukacita bagi umat percaya atas kelahiran Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Kisah orang Majus dari timur pasti sering kita dengar, apalagi di bulan-bulan Desember seperti ini. Tapi pernahkah kita memahami bahwa di dalam kisah orang Majus dari timur ini sebenarnya ada menunjukkan respon-respon dari beberapa tokoh tentang penyambutan Sang Raja yang baru lahir itu. Saat ini kita mau sama-sama belajar tentang respon-respon itu. Yang pertama, kita mau belajar dari responnya Herodes. Apa sih yang kita dapat pelajari dari Herodes ini? Jemaat dan kasih Tuhan, Herodes ini bukan berasal dari bangsa Yahudi. Dia memang raja, tetapi dia bukan orang Yahudi. Dia adalah raja yang ditunjuk oleh pemerintahan Roma yang saat itu sedang berkuasa, begitu ya, di dalam wilayahnya orang Israel. Raja ini terkenal sebagai raja yang jahat, raja yang haus akan tahta. Bahkan ia tidak segan-segan membunuh anak-anaknya dan istrinya yang mengancam posisinya atau mengancam tahtanya. Jadi ketika kita melihat karakter atau kepribadian dari Herodes ini yang sangat takut sekali tahtanya direbut, bagi kita
bagaimana ya perasaan dia ketika mendengar ada raja yang baru lahir. Tentu dia juga akan merasa kedudukannya, tahtanya terancam oleh raja yang baru lahir itu. Karena itu ketika ia mendengar dari orang Majus dari timur bahwa ada seorang raja Yahudi, raja dari orang Yahudi yang lahir, dia merasa terancam. Dia merasa hal ini akan mengganggu dirinya, sehingga dengan liciknya, dengan siasatnya, ia mencari berbagai informasi tentang anak yang baru lahir ini. Dia mencari informasi baik dari orang Yahudi sendiri, yaitu dari imam kepala dan juga dari ahli Taurat. Dia juga menanyai orang-orang Majus yang melihat bintang di timur itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, informasi yang dia cari itu bukan supaya dia menyembah sang raja yang baru lahir ini. Tetapi kita semua tahu bahwa informasi yang dicari supaya ia tahu siapa anaknya dan dia akan membunuh anak itu. Kita melihat dengan jelas bahwa Herodes memberi respon penyambutan berita tentang kelahiran sang raja dengan keinginan jahatnya, yaitu untuk membunuh anak itu. Tokoh yang kedua, kita mau belajar dari tokoh pemerintah bangsa Yahudi yang waktu itu diwakili dengan pemimpin agama, baik imam kepala maupun ahli Taurat. Mereka adalah orang Yahudi. Tentu mereka sangat mengerti tentang nubuat Mesias. Mereka juga pastinya seharusnya menanti-nantikan kedatangan Mesias ini, sang raja yang akan membebaskan bangsa Yahudi. Tapi pada kenyataannya, meskipun mereka telah mengetahuinya, tapi mereka merespon dengan tidak mau datang menemui raja yang baru lahir itu. Bahkan ketika kita lihat di ayat yang ketiga dituliskan bahwa mereka, para pemimpin agama Yahudi ini beserta Herodes sebagai orang-orang yang mewakili Yerusalem terkejut mendengar perkataan atau pernyataan dari orang-orang Majus bahwa ada raja yang baru lahir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata terkejut ini lebih tepat diartikan dengan kata he was troubled atau distraught, artinya gelisah, terganggu, seperti ada sesuatu yang mengancam dirinya. Hal ini tentu menunjukkan ada yang salah dari para pemimpin orang Yahudi. Bukankah seharusnya mereka menyambut dengan sukacita raja yang baru lahir itu, sang Mesias itu yang seharusnya membuat mereka begitu bahagia gitu ya, karena mereka akan segera dibebaskan, karena mereka akan segera menerima kemerdekaan karena ada raja yang baru lahir. Kenapa? Karena pemikiran orang Yahudi pada waktu itu, Mesias adalah seorang raja yang akan memimpin mereka, mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi. Tapi kenapa ya mereka terkejut? Mereka merasa terganggu. Ketika kita melihat di bagian Matius yang lainnya, Matius pasal yang ke-21 ayat 13, Tuhan Yesus ketika itu sedang marah di dalam bait suci dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa rumah Bapakku dijadikan sarang penyamun. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pada waktu itu pemimpin agama Yahudi sudah menyimpang dari kebenaran. Mereka hanya menginginkan sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Mereka berbuat sesuatu menipu umat supaya mereka mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi. Tokoh agama orang Yahudi memberikan respon penyambutan kepada sang raja itu dengan rasa terganggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sekarang mau belajar tentang bagaimana respon orang Majus dari timur. Ketika kita melihat orang Majus dari timur, namanya saja sudah menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah bukan orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang terpelajar, orang-orang yang penting di negara masing-masing. Mereka adalah ahli perbintangan dari daerah yang sangat jauh. Menurut penelitian, kemungkinan mereka berasal dari sekitaran daerah Irak dan Iran.
Mereka harus berjalan ke Yerusalem, kurang lebih perjalanan mereka menempuh 1.500 km. 1.500 km Bapak Ibu. Waktu itu belum ada pesawat. Mereka hanya menempuhnya dengan unta. Perjalanan yang panjang ini tentu membutuhkan persiapan-persiapan yang matang. Mungkin mereka harus membawa perbekalan dan lain sebagainya. Di dalam perjalanan yang cukup jauh ini, mereka juga harus melewati berbagai daerah yang mungkin mengancam keselamatan mereka. Tetapi mereka tetap datang untuk bertemu Sang Raja, untuk datang menyembah Sang Raja. Jemaat yang kasih Tuhan, niat yang begitu bulat ini ditunjukkan oleh orang-orang Majus dari timur, memperlihatkan betapa istimewanya raja yang baru lahir itu, raja orang Yahudi yang baru lahir itu di dalam pemahaman mereka. Tentu mereka bukanlah orang yang menerima nubuatan tentang Mesias, tetapi di dalam ilmu pengetahuan mereka, Allah menunjukkan kepada mereka bahwa yang baru lahir itu, sang raja orang Yahudi itu adalah raja yang sesungguhnya, raja yang patut menerima penyembahan dari mereka. Jemaat yang kasih Tuhan, ketika mereka sampai di Yerusalem, dan ketika bahkan mereka bertemu dengan raja yang baru lahir itu atas tuntunan bintang dari Allah yang menuntun mereka sampai ke tempat anak itu, mereka datang, mereka sujud menyembah anak itu, dan juga mereka mempersembahkan. Dikatakan di dalam Matius ini mereka membuka tempat harta bendanya. Hal ini menunjukkan bahwa persembahan yang mereka berikan itu bukan persembahan yang biasa aja, tetapi itu persembahan yang begitu luar biasanya bagi mereka, hal yang paling berharga bagi dalam hidup mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus dari timur memberi respon penyambutan sang raja dengan sikap penyembahan yang penuh dengan rasa hormat. Jemaat yang kasih Tuhan, kisah ini sebenarnya sedang menunjukkan ironi. Ketika orang-orang yang menerima nubuatan kedatangan raja, yaitu Mesias itu, yang seharusnya sangat bersuka cita, malahan merasa terganggu, bahkan mau membunuh. Sedangkan orang-orang yang tidak mengetahui tentang nubuatan, malah mereka memberikan respon penyembahan dengan penuh rasa hormat, bahkan mereka memberikan persembahan kepada sang raja. Persembahan yang terbaik yang mereka berikan pada sang raja itu. Jemaat yang kasih Tuhan, kita di zaman ini, kita tahu tentang nubuatan, kita tahu tentang penggenapan janji keselamatan dari sang raja itu, yaitu kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Kita juga tahu tentang karya penebusannya yang membebaskan kita, umat pilihannya, dari belenggu dosa, dari hukuman kekal Allah. Saat ini saya rasa mungkin pertanyaan yang diajukan bagi kita bukanlah kita mau tahu nih respon yang seharusnya kita lakukan terus respon seperti tokoh yang mana. Saya yakin bahwa kita semua pasti setuju kita harus merespon seperti orang Majus yang menyembah dan dengan penuh hormat dan memberikan persembahan yang terbaik bagi sang raja. Namun saat ini saya mau mengajak kita untuk kembali mengingat bagaimana respon pertama kali ketika sang raja Yesus Kristus itu lahir di hati kita. Adakah rasa seperti api yang berkobar, menyala-nyala, bersemangat dalam menyembah Tuhan Yesus? Apakah kita tetap memberikan respon yang sama, yang konsisten ketika kita telah berkali-kali merayakan Natal? Saya yakin sebagian besar jemaat bukan orang yang baru pertama kali merayakan Natal, tapi kita sudah berkali-kali, mungkin 10, 20, kita tidak tahu, jemaat sendiri dapat menghitung kapan jemaat mulai merayakan Natal sampai saat ini sudah berapa kali. Pertanyaannya, masihkah kita menyambut Natal itu dengan penyembahan kepada sang raja dengan penuh hormat dan memberikan persembahan yang terbaik baginya? Atau jangan-jangan
semangat kita, api yang membara itu sudah mulai kecil, sudah mulai redup, atau mungkin mati. Kita telah kehilangan rasa sukacita kita di dalam menyembah Sang Raja. Sang Raja yang hadir bagi kita. Natal menjadi hal yang biasa-biasa saja bagi kita. Hanya bedanya ya ada perayaan di gereja. Selebihnya gak ada bedanya dalam kehidupan kita. Kita mau menjawab itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ketika kita mendapat jawaban itu, kita mengkoreksi diri kita. Apakah kita masih menyembah Sang Raja? Apakah penyembahan kita seutuhnya hanya untuk Sang Raja? Jemaat yang kasih Tuhan, sadarkah kita bahwa respon kita, tindakan kita selama hidup kita, ketika kita menjadi orang percaya, kita mengetahui nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, kita mengetahui tentang karya penebusan Tuhan Yesus, kita mengetahui kasih Tuhan Yesus yang begitu besar bagi dunia ini dan bagi kita, khususnya orang yang percaya. Sebenarnya juga menunjukkan respon kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kedatangan Sang Raja itu yang kedua kali. Jemaat yang kasih Tuhan, kita perlu ingat bahwa kedatangan Sang Raja yang kedua kali itu bukan lagi untuk menjadi seorang bayi dan mati di kayu salib. Tetapi kedatangan Sang Raja yang kedua kali ini adalah untuk membawa pemenuhan janji keselamatan bagi kita, umat pilihan yang percaya kepadanya. Dan akan menjadi hakim dan menjatuhkan hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Jemaat yang kasih Tuhan, sekarang kita sekali lagi diingatkan untuk kita boleh menaruh perhatian kita, fokus penyembahan kita kepada Tuhan, bukan untuk kehidupan kita yang hanya kita mencari kestabilan hidup kita, kenyamanan hidup kita, ataupun juga keuntungan pribadi. Mari kita tetap menantikan penggenapan janji kedatangan Raja yang kedua kalinya dengan penyembahan dan memberikan persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita untuk memuliakan Sang Raja. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk hidup di dalam penyembahan bagi Sang Raja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami, dan kami juga bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali atas kedatangan Tuhan ke dunia ini menebus kami, menyelamatkan hidup kami, dan kami mohon kiranya Tuhan terus mengingatkan kami senantiasa untuk kami boleh hidup menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mempersembahkan hidup kami untuk boleh menjadi yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kami juga mohon Tuhan ingatkan kami juga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari saat ini kita juga mau berdoa. Kita menaikkan pokok doa syafaat kita. Yang pertama kita berdoa untuk bersyukur untuk hidup kita, untuk waktu, untuk penyertaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita juga mau berdoa untuk jemaat baik yang sedang sakit maupun yang lanjut usia. Kita juga mau berdoa untuk gereja yang mengadakan ibadah online maupun offline. Kita juga berdoa untuk masa vikariat guru Injil Mapping. Kita berdoa kiranya Tuhan yang terus tolong dalam persiapan demi persiapannya, dan jemaat juga bisa dapat mendukungnya. Kita juga berdoa bagi bangsa dan negara, khususnya untuk pandemi COVID. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk kita tetap waspada, terutama dalam varian-varian baru yang terus bermunculan. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang terkena bencana alam di erupsi Gunung Semeru. Kita juga berdoa untuk pengungsian dan juga bantuan yang diberikan. Dan kita juga mau berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur untuk waktu, untuk kesempatan, penyertaan, kekuatan dari Tuhan yang terus Tuhan berikan bagi kami dalam kami menjalani hidup kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh terus hidup di dalam kehendak-Mu, dan kami juga boleh terus hidup seturut dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan,
yang sedang sakit dan yang lanjut usia, Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan pemulihan, dan juga terus menghibur mereka di dalam masa-masa kesulitan mereka. Tuhan yang terus menguatkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, khususnya untuk ibadah online maupun offline, jemaat yang mengikuti. Tuhan terus tolong berkati mereka supaya mereka juga boleh terus merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka melalui ibadah-ibadah yang mereka ikuti. Dan kiranya juga Tuhan mau menolong setiap jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati mereka kesehatan, dan Tuhan juga berkati mereka sukacita. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk proses vikariat guru Injil mapping. Tuhan tolong dalam setiap persiapan-persiapannya. Juga kami mohon untuk setiap kami jemaat di tempat ini juga boleh mendukung. Tuhan tolong kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk pandemi COVID ini Tuhan yang masih terus berlangsung. Tuhan tolong kami, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami hikmat agar kami boleh menjaga kesehatan kami. Terutama Tuhan dengan munculnya varian-varian baru, Tuhan tolong kami agar kami boleh tetap sehat, kami juga boleh tetap datang beribadah kepadamu, dan kami juga dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bencana alam erupsi Gunung Semeru. Tuhan tolong berkati setiap pengungsi yang mungkin mereka mengalami kesulitan. Tuhan tolong juga berkati mereka agar setiap pemerintah yang mengambil keputusan dan juga mengirim bantuan juga tepat pada waktunya dan tepat sasaran, sehingga mereka juga dapat tertolong, terbantu dengan bantuan yang boleh disalurkan. Kami juga mohon kiranya Tuhan terus menolong mereka untuk menghadapi bencana ini dengan tetap sabar dan juga terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu memohon pertolonganmu untuk kami boleh menjalani dan menghadapi setiap pergumulan kami sehari-hari kami. Tuhan tolong kami. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan dalam kita menghadapi setiap pergumulan kita. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, dan Engkau juga tahu Tuhan apa yang sedang kami hadapi. Tuhan tolong kami, dan kami ingin selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, mari saat ini kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita telah diberkati firman Tuhan. Mari saatnya kita mau memberikan yang terbaik, persembahan kita. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian, Kami Majus dari Timur.
Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah kami terima, baik berkat firman Tuhan yang baru saja memberkati kami, dan juga berkat jasmani yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur kami buat kebaikan-Mu, kami membawa hidup dan harta kami yang asalnya dari Tuhan, kami persembahkan untuk Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu di bumi. Terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi, pengutusan dan doa berkat oleh hambanya Saudara Dwi Aning. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita boleh selesai pada hari ini, tapi ibadah yang sejati ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita juga ingat bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, telah lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita, dan Dia juga akan datang untuk kedua kalinya. Mari saat ini kita berdoa mohon berkat dari Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.